Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih, fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah, kama anna ittiba'al hawa madaru kulli shaqawah. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmu khurujil ummah min syahril karim ila yaumis sururi wal hana. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mujahidin, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayahnya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat di masjid yang sangat megah dalam rangka untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan segala amal aktivitas ibadah kita selama bulan Ramadan, siam kita, qiyam kita, zakat kita, sedekah kita, dan semua amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam kita mohon kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin muslimah, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan sampai kita meninggal kecuali tetap istiqomah dalam beragama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali tetap istiqomah dalam beragama Islam. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Fitri yarhamukumullah. Hakikat Idul Fitri adalah bagi orang yang keimanan dan ketakwaannya bertambah, bukan semata-mata bagi yang berbaju baru dan berkendaraan mewah. Laisal iman la bisa jadi, walakin lana iman ta'atuhu tazi, walaisal iman tajammala biya biwar ruku, walakin lana iman ghufiralahu dzunub. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yarhamukumullah. Hari ini kita ada pada hari kemenangan. Insya Allah tidak seorang pun di antara kita yang hadir di masjid yang mulia ini yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah berjanji barang siapa yang telah selesai melaksanakan puasa Ramadan dan juga telah melaksanakan qiyamul Ramadan, pasti akan diampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukannya. Dan insya Allah kita semuanya minal muttaqin, kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan ada 10 tanda orang yang masuk dalam kelompok golongan muttaqin. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang selalu beriman dengan yang gaib. Karena seluruh rukun iman
yang 6 jumlahnya hanya 2 yang konkret, semuanya gaib. Hanya Al-Quran dan makam Rasulullah yang masih ada, yang kelihatan. Tetapi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, termasuk iman kepada qada, semuanya bersifat batini. Yang kedua, wa yuqimuna sholat, selalu mendirikan sholat. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun kita kejar, termasuk sholat Idul Fitri pagi hari ini, sholat tarawih yang tidak seorang pun di antara kita yang absen selalu tarawih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga yang membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran yang Allah turunkan kepada para nabi. Tanda keimanannya adalah yakin betul-betul dengan adanya akhirat, rangkaian kehidupan akhirat kita yakini. Tanda berikutnya adalah orang-orang yang selalu berinfak, baik ketika dia senjang maupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan senjang maupun sempit. Yang ketujuh tandanya adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang selalu bisa menahan amarahnya. Karena orang hebat adalah bukan orang yang pandai membanting lawannya di medan gulat, tetapi adalah orang yang menipu nafsahu indal ghadab, orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Tanda ke-8 adalah wa'afina 'anil nas, yaitu yang sanggup memberi maaf pada orang lain yang pernah bersalah kepada kita. Mudah-mudahan tanda-tanda yang disebutkan ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, karena tujuan dasar disyariatkannya ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Tanda yang berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, yaitu orang yang selalu terus berhenti, tidak bergelimang yang dosa, tidak terlalu yang musiru, orang yang terus asik dalam berbuat dosa, tetapi orang yang siap tobat mulai dari sejak dini. Dan yang terakhir tandanya adalah idza fa'alu fastaghfiru, ketika itu melakukan dosa kemudian rajin pandai beristighfar. Rasulullah SAW istighfar dalam sehari semalam minimal 70 kali, bahkan sering-seringnya beliau melakukan istighfar kalimat taubat sebanyak 100 kali. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri ya rahmatullah, kita sudah juga membayar zakat, khususnya zakat fitrah, yang mana fungsinya adalah zakat fitrah itu sebagai tuhratan lisho'i minal lagwi wal wafat wa tu'matan lil masakin, sebagai pembersih sarana untuk mensucikan orang yang berpuasa dari berbagai perbuatan yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan yang keji. Kemudian termasuk juga fungsinya adalah tu'matan lil masakin, bagi bantuan logistik, sebagai tukmah, sebagai bantuan memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri ya rahmatullah, yang juga paling penting untuk kita renungi bahwa untuk mencapai derajat muttaqin kita mesti menghindari perbuatan dolim. Karena apa? Rasulullah bersabda, man kana indahu madlamatun li akhihi min 'ilmihi aw min syai'in falyatahallahu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirhamun. In kana lahu 'amalun shalihun ukhila minhu bi qadri madlamatihi wa illam yakun hasanatun ukhila min sayyi'ati sahibihi fa humila 'alaihi.
Barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, maka segeralah meminta maaf, segeralah istighfar. Dan ini merupakan dalil konkret mengenai anjuran halal bihalal. Karena kalau orang tidak sempat istighfar, seseorang tidak sempat minta maaf padahal pernah berbuat kezaliman, nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah. Kalau orang itu ada amal baiknya, maka amal baiknya akan dipindahkan, pahala amal baiknya akan dipindahkan kepada pihak yang terzalimi. Tetapi kalau orang itu memang terlalu banyak perbuatan kezalimannya dan tidak ada amal solehnya sedikit pun, maka justru orang yang terzalimi, dosa-dosa orang yang terzalimi akan ditransfer, akan dipindahkan kepada pihak yang menggolimi. Karenanya wajib kita istighfar dan kita wajib halal bihalal. Antara lain dihukumkan tadi untuk musafahah, untuk berjabat tangan. Karenanya tradisi kita adalah halal bihalal, termasuk juga tradisi kita adalah sawalan. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri yang rahimahumullah, kita diingatkan betul bahwa makanan khas ketika sawalan, ketika halal bihalal adalah ketupat. Dalam bahasa Jawa, ketupat adalah kupat. Kupat ini memiliki makna yang sangat filosofis, ada dua makna. Selain kupat juga nanti ada kue lepet, itu pun ada maknanya. Tetapi untuk yang kupat, makna pertamanya adalah mengaku lepat, mengaku bersalah. Ini dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam, termasuk Sayyidatina Hawa ketika berdoa dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua-duanya berdoa, ya Allah ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri jika Engkau tidak mengampuni kepada kami, jika Engkau tidak memberikan kasih sayang kepada kami, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Dicontohkan oleh Nabi Adam, beliau mengaku bersalah, mengaku menggolimi dirinya. Nabi Yunus alaihissalam juga ketika dalam perut ikan, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, sungguh saya termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Musa juga demikian. Beliau mengatakan qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri, katanya mohonlah ampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Akhirnya Allah pun mengampuni dosa beliau. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri ya rahimahumullah. Makna yang kedua dari kupat selain mengaku lepat adalah laku papat, artinya mengerjakan 4 hal pokok. Apa itu? Yang pertama, sanggup lebar. Lebar artinya menyelesaikan. Di mana tahun ini kita puasa 30 hari penuh, baik Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah, semuanya 30 hari. Hanya Muhammadiyah karena lebih dulu mulai, maka lebih dulu lebarannya. Tetapi walaupun lebarannya tidak bersama, kita tetap sama-sama memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tidak susah saling menyalahkan, dan itulah Indonesia. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri yang rahimahumullah. Yang kedua, harus sanggup luber. Luber artinya meluberkan rezeki dari yang kita miliki. Makanya anjurannya zakat, baik zakat mal maupun juga zakat fitrah. Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadir tabdila. Berikanlah kepada hak karib kerabat, termasuk orang-orang miskin, hak mereka. Dan ini tradisi yang sangat baik. Kita mudik, kita ke kampung halaman dengan menukar uang-uang receh, walaupun cara menukarnya harus tahu ilmu, karena kalau tidak niat maka termasuk akad ribawi. Nukar 1 juta di pinggir jalan harus membayar 150.000. Kalau tukar langsung itu kena akad ribawi, harus ada niat. Niatnya adalah jual beli jasa.
dan itu adalah upahnya dia panas-panas. Walaupun kenyataannya setelah menerima uang kita baik cash maupun transfer, banyak di antara yang merokok. Karena apa? Karena memang saya lihat namanya orang-orang dari Medan sana yang mungkin tidak Islam, sehingga banyak yang tidak puasa. Karena 3 kali saya mendengar selalu mereka merokok, tetapi insya Allah bukan muslim. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri yang kamukumullah, makna kuat yang ketiga adalah lebur. Lebur artinya melebur dosa. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka berlapang dada, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Kita memang sangat berat memaafkan orang yang pernah bersalah kepada kita, tetapi yang paling bagus laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil man qata'a ila man wasala ila qata'a. Silaturahmi itu bukan sekedar membalas kunjungan dengan kunjungan, bukan hanya sekedar seperti undangan, tetapi silaturahmi adalah orang yang sanggup menyambung kembali persaudaraan yang pernah putus. Itulah hakikat silaturahmi. Kaum muslimin, yang terakhir makna keempat adalah labur. Labur itu cat atau cat yang warnanya putih, biasanya untuk mencat plafon supaya cahaya memantulkan putih, dan itu cocok dengan makanan khas kita, kupat dibungkus dengan janur. Janur itu berasal dari kata-kata ja'anurun. Janur itu ja'anurun, telah datang cahaya putih. Namanya ibu, kalau membuat kupat tolong jangan diisi beras merah, karena supaya cocok dengan Idul Fitri, kembali fitrah kesucian warnanya putih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad waj'alna min hiyal ummatihi wa min ahli syafa'ah برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kullama hatalal ghamam wa nahal hamam wa tafa'atil a'lam wa afqara suwam. Allahu Akbar kullama iltaqa fawqa bil barimam wa kullama khatama bil amsi sahrus syam wa madda yadil ihtiqaru qaliban lil afi min rabbihi wal ghufran. Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursi wa ayyadahu lil mu'minina min ibadihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum doa, selain ketupat, kita juga biasa zaman-zaman dahulu memiliki kue lepet. Lepet itu ketan yang dibungkus juga dengan janur, dan ini lepet artinya nyilek rapet. Nyilek bukan nilek. Kalau nilek itu negatif maknanya. Nyilek itu artinya menyembunyikan aib orang. Kalau ada orang punya aib, jangan dipublikasikan, karena Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang menyembunyikan aib orang lain, maka Allah akan sembunyikan aibnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita sanggup menjalankannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna minal aa'idina wal faizina wal maqburin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli 'ala Muhammad ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala Muhammad ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli